Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Kita kembali berbicara tentang bagaimana Indonesia setelah menerima kekalahan dari Irak dengan 1-3 dalam pertandingan di Al-Rayyan tadi malam. Dan kubu Indonesia lewat manajer Pak Endri Irawan sudah melayangkan surat protes begitu wasit membunyikan peluit panjang tanda pertandingan Indonesia dan Irak berakhir di Stadion Ahmed bin Ali. Dan surat itu sudah langsung ditujukan ke match komisioner, dalam hal ini masih di bawah tentunya AFC ya. Dan kita tidak tahu kelanjutannya bagaimana, tapi yang penting sudah melayangkan surat protes. Protes itu apa? Dengan kekecewaan di mana wasit tidak mengindahkan atau membatalkan gol kedua dari Irak yang diciptakan oleh Osama Rashid di penghujung babak pertama di masa injury time itu, dan tetap disahkan. Dan ini yang membuat STY juga sangat kecewa. STY bahkan mengatakan ini murni offside. Dia sudah menerima memang hasil pertandingan tidak bisa berubah. Kita sudah kalah dengan 3-1 dari Irak, tapi dia tidak habis pikir dengan cara kepemimpinan wasit, keputusan wasit untuk mengesahkan gol itu, dan juga dengan VAR. Karena jelas-jelas sebelum terjadinya gol kedua dari Irak, mereka sudah membangun suatu serangan sebelumnya, dan ada pemain Irak yang berdiri pada posisi offside dan bahkan memang terlalu kentara offside itu, sehingga ini tidak bisa ditolerir. Makanya ada surat protes dilayangkan oleh Pak Endri Irawan. Saya juga coba untuk mengontak Pak Endri, dan Pak Endri mengatakan iya, bahwa surat sudah dilayangkan. Yang penting kami sudah memprotes nih Bung ke match komisioner karena tidak puas dengan kinerja wasit. STY juga mengatakan bahwa ini mengubah keadaan ya, bagaimana ini momen yang krusial ketika gol itu ada. Akan lain halnya kalau memang hasil pertandingan di babak pertama itu tetap dengan 1-1 dan melangkah ke babak kedua tentunya dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Tapi apa mau dikata, bahwa pertandingan sudah usai, sekarang STY sedang mempersiapkan tim ya, skuad dia untuk menatap pertandingan tanggal 19 yang lebih krusial tentunya. Lawan kita adalah Vietnam. Kita akan bermain di Al Thumama di Stadion Khalifa, dan mengharuskan tim Indonesia bisa menang dalam pertandingan ini. Ini bagaikan laga hidup mati tentunya bagi tim kita, dan di sanalah STY sudah merancang sebuah strategi. Apakah ada pertukaran atau pergantian rotasi pemain? Saya pikir ya, karena ada beberapa pemain mungkin dalam kondisi yang tidak bugar, termasuk kapten mungkin Asnawi yang ditarik keluar di babak kedua ketika melawan Irak, dan juga melihat kondisi terakhir dari Rizky Ridho, juga termasuk dengan Elkan Bagot. Jika mereka semua berada dalam kondisi yang baik, mungkin akan dimainkan. Tapi khusus buat Asnawi, saya pikir STY harus mengecek lagi atau mengkalkulasi ulang ya, tentang starting 11 dia. Saya berharap Sandy Walsh akan main dan tidak memaksakan untuk Yaakob Sayuri ada bermain di belakang. Yaakob Sayuri lebih bagus bermain ke depan. Oke, bermain tetap dengan 3 back atau 3-4-3, mendorong Sandi lebih ke depan sedikit bersama dengan Arhan yang ada di kiri, Sandi di kanan, tetap dengan 3 back. Tapi kita tidak tahu kalau kondisi Ridho tidak memungkinkan ya, pasti ya akan bermain di belakang adalah Elkan Bagot, Jordi Amat, dan Justin Hubner. Itu yang opsi yang akan kita lihat. Tinggal di tengah siapa yang akan dimainkan, apakah Ricky Kambuaya atau Mark Locke untuk mendampingi Ivar Janner. Marcelino tetap akan menjadi prioritas utama untuk bermain di depan bersama dengan Rafael Struijk ya, atau STY memainkan 2 striker sekaligus ya, dengan Ramadan Sananta ya. Kita tidak tahu apa yang akan dilakukan STY, tapi dia sudah melihat bagaimana Vietnam bermain melawan Jepang, dan kita akan bertarung dengan mereka pada tanggal 19. STY boleh kecewa, tetapi saya pikir tidak perlu berlama-lama ya. Kita melupakan itu karena ada pertandingan yang lebih penting. Masih ada 2 laga ke depan, dan kita bermain dengan level yang berbeda tentunya. Irak memang punya level berbeda. Mereka sudah tim yang matang, sudah terasa sekian lama. Anak-anak kita ini kan baru bergabung, apalagi Justin Hubner barusan bergabung ketika pertandingan uji coba melawan Libya. Ya,
Ketika melawan Irak juga pertama di Basra, Ivariana dan Marcelino tidak bermain. Mereka baru bermain secara bersamaan kemarin melawan Irak. Ya, pemain-pemain kita adalah pemain-pemain masih muda, rata-rata 23 tahun. Prospek ke depan masih terbentang luas. Kita masih berproses di sini. Mungkin menunggu. Sekarang belum berada di level Asia, tapi 2-3 tahun ke depan sampai 5 tahun ke depan, pemain-pemain muda ini kan banyak berbicara. Sudah menjadi sorotan kemarin penampilan dari Marcelino, Ivariana, Justin Hubner itu luar biasa dan banyak mendapatkan pujian dengan pemain semuda seperti mereka bermain di level Asia. Dan ini yang tentunya menggembirakan bagi STY karena dia mempersiapkan tim muda U23 untuk tampil di Qatar pada bulan April-Mei yang akan datang. Sehingga menjadi modal bagus buat dia mengasah pemain-pemain muda ini di Piala Asia Senior, tapi dia juga punya membidik di U23 nantinya. Jadi berikan kesempatan kepada STY untuk bisa meracik strategi akan menghadapi Vietnam untuk laga kedua nantinya, karena ini akan menentukan perjalanan kita, apakah kita akan menempati posisi ketiga atau juru kunci. Kalau kita kalah dari Vietnam, kita pasti akan menjadi juru kunci walaupun pertandingan lawan Jepang belum kita lakukan. Semoga kita mendapatkan hasil yang bagus, memukul Vietnam sehingga kita berada pada posisi ketiga nantinya. Dan siapa tahu melawan Jepang kita akan bermain juga habis-habisan dan berharap sesuatu yang luar biasa nantinya, walaupun banyak yang mengatakan ini terlalu sulit untuk bisa mengalahkan Jepang. Tapi kita doakan saja perjalanan bagi Jordi Amat dan kawan-kawan ke depan. Dengan saya, Bung Roban. Ciao.